tugas ekonomi pembangunan yang berjudul Pembangunan Ekonomi dalam Bidang Pertanian. Jalan ke tempat sawahnya masing-masing, karena dengan pembangunan jalan itu aktivitas para petani untuk mengambil hasil panen maupun menanam padi menjadi lebih efektif. Menurut saya sebagai petani itu sangat penting karena merupakan salah satu tujuan pokok menjadi daerah yang punya swasembada pangan ini, terutama dari desa masing-masing. Strateginya yang sekarang lagi gencar kayaknya adanya varietas baru yang lebih tahan terhadap hama dan juga yang menghasilkan banyak tapi lebih ke yang alami. Jadi pinginnya para petani itu jangan hanya pupuk-pupuk yang buatan pabrik kimia, tapi pinginnya lebih banyak menggunakan pupuk organik atau pupuk alami. Apakah pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan pembangunan pertanian di desa ini? Sudah mulai memberikan bantuan, contohnya untuk alat-alat pada saat menanam padi, untuk waktu memanen itu sudah diberikan kepada kelompok-kelompok yang sudah terbentuk di masing-masing. Dan juga pembangunan sudah mulai masuk, yaitu pembangunan pembersihan irigasi dan juga pembangunan jalan-jalan, walaupun jalan porosnya belum. Menuju arah sawah masing-masing mulai dibangun, dan juga masyarakat terutama yang punya sawah di situ sudah mulai iuran. Yaitu terutama perbaikan irigasi atau jalan. Pertama, irigasi itu yang sangat penting karena air itu sangat penting untuk pertumbuhan padi. Dan kedua, jalan poros atau jalan raya menuju ke sawah, karena dengan perbaikan jalan yang bagus akan memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil panen tersebut. Pada saat kemarau itu sangat kering, bahkan biasanya sampai Pertanian dan perdesaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan di Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian. Peranan pertanian antara lain, yang pertama menyediakan kebutuhan bahan baku yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Yang kedua, menyediakan bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Yang keempat, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain. Yang kelima, sumber devisa.
Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangan manusia. Pembangunan pertanian ialah suatu bagian integral pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pembangunan pertanian bukan hanya proses atau kegiatan menambah produksi pertanian, melainkan sebuah proses yang menghasilkan perusahaan sosial, baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial, dan sebagainya, demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi baru yang dapat mendukung kegiatan pertanian agar dapat meningkatkan produksi pertanian. Ternyata saat pandemi, sektor pertanian menjadi salah satu katup pengaman ekonomi Indonesia. Pada saat sebagian besar sektor lain tumbuh negatif, pertanian tetap tumbuh positif. Ini memberikan kontribusi dalam menghambat pemerosotan ekonomi Indonesia yang secara keseluruhan pada tahun 2020 tumbuh negatif. Infrastruktur jalan sudah memadai, namun ada beberapa titik jalan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki atau membangun jalan tersebut, karena separuh jalan yang ada sangat memprihatinkan. Apabila kondisi jalan tersebut seperti itu, akan menghambat akses masyarakat tersebut. Selanjutnya, untuk perkembangan teknologi yang digunakan mulai dari penanaman pembajakan sawah, pemupukan sampai dengan pemanenan sudah mulai berkembang. Yang pada awalnya dahulu membajak sawah masih bisa menggunakan kerbau, sekarang sudah bisa menggunakan traktor. Sementara dari segi menanam hingga memanen hasilnya harus menggunakan cara tradisional. Untuk pengolahan padinya sudah berkembang pesat. Yang awalnya menggunakan lesung untuk menghasilkan beras, sekarang sudah menggunakan alat penggiling padi. Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan sektor pertanian, Dinas Pertanian terus berupaya semaksimal mungkin melaksanakan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, antara lain melalui pemberian bantuan benih dan bibit unggul, bantuan alsintan, bantuan ternak, jalan usaha tani, cetak sawah, peningkatan kapasitas SDM petani. Melalui program tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan dalam peningkatan produksi maupun produktivitas hasil pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian lokal, sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan petani. Sektor pertanian harus mendapat perhatian khusus dan jangan sekali-sekali diabaikan. Sektor ini merupakan tempat bergantung bagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. 29,8% angkatan kerja kita bekerja di sektor pertanian tahun 2020. Sektor pertanian ini juga menghasilkan produk pangan yang menjadi pangan pokok kita. Jika produksi pangan terganggu, bisa mendorong menaikkan harga, dan ini bisa menimbulkan instabilitas politik jika harga pangan naik. Dan jika kita impor, maka ada negara kita teridentifikasi kedaulatan pangan turun dan perut kita tergantung pada negara lain. Sektor pertanian lebih mengejutkan, bisa menjadi penyerap tenaga kerja sebanyak 5 juta selama pandemi, ketika sektor industri dan sektor lain melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Sektor pertanian sebaliknya menambah tenaga kerja pada masa pandemi.